Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Hayatunisa dari kelas 03 SAKP 009 dengan NIM 201011 2002 90. Saya akan mempresentasikan video kedua saya yang berjudul Otonomi Daerah. Pengertian hakikat otonomi. Hakikat otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, memberikan keleluasan bagi terkuaknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Penguatan otonomi daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu-rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya social order. Tujuan dan prinsip otonomi daerah yaitu: 1. Dilihat dari segi politik, penyelenggaraan otonomi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi. 2. Dilihat dari segi pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mencapai pemerintahan yang efisien. 3. Dilihat dari segi sosial budaya, penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah. 4. Dilihat dari segi ekonomi, otonomi perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam membangun ekonomi daerah masing-masing. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah otonom selanjutnya disebut dengan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang bersifat otonom atau daerah otonom meliputi 3 daerah, yaitu daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota. Asas konsentralisasi, asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan adanya perlimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah, oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Latar belakang dilaksanakannya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dekonsentratif adalah karena tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi. Prasyarat dibutuhkan untuk menyiapkan daerah-daerah menjadi pelaku aktif di kancah pasar global, yaitu: 1. Terjaminnya pergerakan bebas dari seluruh faktor produksi barang dan jasa di wilayah Indonesia kecuali untuk kasus-kasus yang dilandasi oleh argumen non-ekonomi. 2. Proses politik yang juga menjamin keotonomian masyarakat lokal melalui partisipasi politik dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak kepada publik. 3. Tegaknya good governance baik di pusat maupun di daerah sehingga otonomi daerah tidak menciptakan bentuk-bentuk KKN baru. 4. Keterbukaan daerah untuk bekerja sama dengan daerah-daerah lain tetangganya untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada. 5. Fleksibilitas sistem intensif. 6. Peran pemerintah daerah lebih sebagai regulator yang bertujuan untuk melindungi kelompok minoritas dan lemah serta menjaga harmoni alam sekitar. Dampak positif dan negatif otonomi daerah. Dampak positifnya yaitu: 1. Dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah akan mendapat kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. 2. Berkurangnya wewenang kendali pemerintahan pusat mendapat respon tinggi dari pemerintahan daerah dalam menghadapi masyarakat yang berada di daerah sendiri. 3. Dengan melakukan otonomi daerah, maka kebijakan pemerintahan akan lebih tepat sasaran,
Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cenderung lebih mengerti keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintahan pusat. 4. Dengan sistem otonomi daerah, pemerintah akan lebih cepat mengambil keputusan kebijakan yang dianggap perlu saat itu, tanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat. Dampak negatifnya yaitu: 1. Adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintahan daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat seperti KKN. 2. Adanya kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah. 3. Otonomi daerah juga menimbulkan persaingan antar daerah yang terkadang memicu perpecahan. 4. Membuat kesenjangan ekonomi yang terlampau jauh antar daerah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.